One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan terkait 5 platform digital untuk meeting, kuliah online, konseling, dan juga coaching ya. Nah, sebelum lebih lanjut, silahkan untuk bisa subscribe terlebih dahulu ya channel Psikologi Menjawab dengan mengklik subscribe ataupun langganan ya. Langganan itu gratis dan juga Psikologi Menjawab tidak akan memberikan informasi ketika ada video-video penting yang baru. Maka untuk mendapatkan notifikasi silahkan klik loncengnya ya. Jadi ada lonceng di sebelah kanannya, klik saja ya. Terus kemudian buat yang baru datang ataupun berkunjung, silahkan untuk klik video, lalu temukan video-video kajian-kajian ataupun kupasan ya. Psikologi Menjawab barangkali ada yang bermanfaat, yang sifatnya berhubungan sama psikologi, tutorial, ataupun hal-hal lain yang terkait sama kehidupan ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini sebagaimana saya sampaikan bahwa kita akan belajar tentang 5 platform digital untuk meeting, kuliah online, konseling ataupun coaching ya. Ya, sebagaimana kita ketahui dunia sekarang terutama ketika ada wabah corona ya, kita mesti social distancing dan kemudian work from home. Maka dari itu kita membutuhkan platform-platform baik itu yang aplikasi ataupun yang berbasis web ya untuk bisa tetap kita beraktivitas bekerja, terutama yang mungkin jadi trainer, pengajar, konselor ataupun katakanlah guru ya, sama ya, pengajar ya, ya dosen dan seterusnya lah ya. Nah, apa sajakah itu? Nah, baik. Sebelum ke sana, ada baiknya kita sampaikan terkait sama kelebihan-kelebihannya ya. Kelebihannya tentu yang akan saya sampaikan ini, satu, berbasisnya audio visual, walaupun nanti ada satu yang sifatnya masih audio ya. Terus kemudian live interaktif. Nah, ini memungkinkan buat live sehingga kemudian lebih interaktif ya. Dan kemudian yang ketiga, urutannya kebalik ya. Yang jelas materinya bisa disimpan. Jadi materinya bisa disimpan sehingga nanti bisa dibuka lagi ataupun nanti katakanlah bisa di-download dan kemudian di-upload ya. Baik itu jadi konten YouTube ataupun mungkin materi yang bisa disebarkan ke orang lain ya. Nah, selain kemudian kelebihan, tentu juga ada tantangannya. Saya tidak ingin bilang ini kekurangan, tetapi memang tantangannya ya. Karena ini pada diri kita, mungkin kecepatan internet harus stabil ya. Ini saya singkat stabil. Ya, pokoknya kecepatan internet mesti stabil. Bisa dicek dengan speed apa tuh speed test ya, kecepatan internetnya ya, setidaknya kalau misalnya di atas 2 Mbps baik itu download maupun upload itu sudah oke ya, atau syukur-syukur 3. Nah, kadang kan kita tidak mengecek kecepatan internet kita ya, pokoknya terima paketan gitu aja ya. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui penggunaannya. Jadi, kita juga mesti familiar dengan penggunaan-penggunaannya dan saya kira ini sifatnya teknis ya. Kita bisa pelajari cara menggunakannya, baik mungkin kita posisinya jadi peserta ataupun jadi pemateri kalau itu sifatnya memberikan seminar ya. Dan sebagai katakanlah moderator atau pengaturnya, barangkali kita katakanlah di situ kan juga PIC mungkin kalau misalnya untuk
tertentu ya, aktivitas tertentu ya. Terus kemudian berikutnya metode penyampaian. Nah, karena ini sifatnya digital, tentu juga harus memiliki metode yang berbeda ya. Dalam arti apa? Kalau mungkin kita menyampaikan pelatihan di kelas, wah kita bisa apa? Langsung tanya peserta atau mungkin kita bisa langsung kemudian katakanlah mengajak simulasi. Nah, ini sifatnya digital, interaktif. Memang sih interaktif kan memang pasti ada keterbatasannya dari sisi kita nggak bisa observasi semuanya misalnya ya. Maka yang kita pastikan adalah nah audio visualnya ini mesti oke. Artinya perangkat-perangkatnya juga mesti ya lumayan kira-kira memadai lah gitu ya. Nah, disclaimer dari video saya ini adalah ini sifatnya hanya review apa yang saya baca, apa yang pernah saya alami. Bisa saja tidak merepresentasikan katakanlah produknya ataupun platform itu ya, karena keterbatasan dari yang apa saya ketahui gitu ya. Maka ada baiknya sebelum menggunakan silakan untuk dipelajari syarat dan ketentuannya ya, sehingga kemudian bisa benar-benar nih ketika memang katakanlah ada syaratnya bisa dipahami dengan baik. Oke. Nah, apa saja itu platformnya? Yang pertama adalah Zoom ya. Nah, Zoom saya kira ini sudah sangat familiar. Banyak orang yang kemudian juga menggunakan Zoom ya. Zoom ini platform yang katakanlah juga sempat heboh beberapa waktu ini terkait sama privasinya seperti itu ya. Nah, bagaimana sebenarnya untuk kita tahu lebih lanjut? Nah, kita bisa telusuri ya dengan mengetik di Google ya. Ketika dia zoom maka akan muncul zoom.us ya. Diklik di sini tulisannya adalah video conferencing, web conferencing. Jadi untuk Zoom ini sebenarnya memang tersedia untuk aplikasi yang berbasis website ya ataupun juga yang berbasis aplikasi. Jadi di aplikasi juga sudah ada. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilannya untuk Zoom dan sign up itu free ya. Jadi sangat free, katakanlah ya tidak berbayar lah seperti itu ya. Jadi ini gratis ya. Jadi untuk katakanlah ini bisa digunakan untuk meeting, terus kemudian coaching juga seperti itu ya. Ini tujuan awalnya memang untuk meeting ya, sehingga di sini ada host meetingnya gitu. Ini Zoom ya. Nah, Zoom selain itu apa ini ya di sini manfaat-manfaatnya di sini ya. Untuk meeting bisa sifatnya online, training juga, terus kemudian webinar, mungkin marketing atau yang lainnya. Konferensi room di dalamnya ada juga phone system. Jadi memang ada model call seperti ya, di dalamnya juga ada chat ya. Nah, untuk kita bisa menggunakannya, nah ini sebenarnya sudah sangat terpercaya di sini testimoninya ya. Oke. Nah, ini juga alasan-alasannya ya. Nah, pengguna Zoom itu melonjak drastis karena memang ini sangat sebenarnya ya mudah sih, ya simpel saja ya. Ya memang katakanlah ini nanti tantangan tadi ya, koneksi internet dan tentu nanti berhubungan sama kuota ya, kuotanya mesti ya ya itu ya. Ini Zoom dan saya kira saya tidak perlu sign in ya. Ya intinya ini bisa dimanfaatkan lah. Saya punya sih, cuman ya itu kira-kira nggak perlu sign in. Jadi kita lihat seperti ini bisa dimanfaatkan ya. Nah ini produk-produknya. Terus kemudian kalau misalnya yang sifatnya berbayar juga bisa. Terus ini fungsinya sistemnya sebenarnya adalah kalau misalnya saya misalnya mau bikin meeting ataupun seminar ya, saya bikin jadwalnya, terus kemudian saya akan dapat linknya. Ataupun saya ketika membuat akun ya, saya akan dapat link untuk akun saya. Nah, akun saya itu linknya itu nanti bisa
sharekan ke orang-orang ya, katakanlah ya silakan untuk yang katakanlah mau konseling nanti bisa ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk Zoom berapa kapasitasnya? Setahu saya ini bisa sampai 100 kalau nggak salah ya. Jadi 100 orang yang bisa katakanlah ya di dalamnya ada 100 orang. Jadi kalau misalnya ada satu pembicara, satu pembawa acara, ada berarti 98 ya. Oke, itu yang saya tahu, nanti bisa diupdate kalau misalnya memang ada data yang terbaru. Bisa dijelajahi sendiri. Oke, baik. Kemudian yang berikutnya apa setelah Zoom ya? Setelah Zoom itu ada Google Meet. Ya, Google Meet atau saya kadang terbiasa Google Meeting. Ya, Google Meeting ini jadi alternatif ya setelah ada heboh-hebohnya tentang Zoom. Nah, tidak bermaksud membandingkan, jadi keduanya ini Zoom juga bisa sampai 100 orang ya, dan Google Meet juga bisa sampai 100 orang. Jadi saya kira itu ya bisa digunakan lah itu ya. Nah, gimana untuk kita memperolehnya? Kita bisa search jadi Google Meeting ya. Nah, di sini Google Meet Video Conferencing for Business. Nah, untuk Zoom dan juga Google Meet ini tersedia di dalam bentuk yang sifatnya baik. Kalau Zoom itu ada berbasis website, ada juga aplikasi. Nah, kalau Google ini, kalau Google Meet ya betul ya. Google Meet ini yang saya tahu aplikasi ya yang berbasis web, ada enggak ini? Ya saya kira sebenarnya ada ya. Cuman saya belum pernah nyoba yang menggunakan website. Sebagaimana disclaimer saya ya, bahwa ini review yang saya tahu. Jadi untuk lebih dalamnya bisa ditelusuri secara lebih jauh di sini ya. Nah, keuntungannya adalah siapa saja yang sudah punya katakanlah akun Google, dia bisa download dan kemudian menggunakan Google Meet ini. Jadi kelebihannya di situ. Kalau merecord gimana? Merecord sepertinya ya, karena saya belum bisa antara Zoom dan kemudian Google Meet itu kalau menggunakan handphone aplikasi tidak bisa merekam memang. Yang saya gunakan Google Meet pengalamannya adalah menggunakan handphone, jadi saya belum bisa menyampaikan. Tetapi menurut teman dia menggunakan aplikasi lain ataupun software lain ya untuk kemudian bisa merekam, mungkin screen record ya, dan juga ada voice-nya gitu. Nah, itu Google Meet jadi bisa jadi alternatif ya buat semuanya. Yang ketiga adalah Skype ya. Nah, Skype ini bisa jadi alternatif juga ya untuk kemudian kita bisa manfaatkan untuk interaksi secara online. Jadi seperti apakah? Nah, kita bisa sama juga ya Skype. Ini communication tools for free calls and chat. Nah, sebelum-sebelumnya sih terus terang saya lebih banyak menggunakan Skype ya. Ini bisa berbasis website dan juga sini ya. Bisa berbasis aplikasi. Jadi bisa digunakan juga di handphone. Nah, ya. Ini Skype. Skype ini setahu saya itu bisa sampai, nah ini berbasis desktop ya, juga berbasis yang handphone aplikasi. Nah, Skype ini bisa di sekitar berapa ya, 50 orang kalau nggak salah ya.
Nah ini gratis juga, tapi juga ada yang sifatnya berbayar ya tentunya ya. Kita pakai yang gratis saja lah saya kira lah. Ya ini umumnya seperti itu ya. Memang ada yang sifatnya gratis dengan fitur-fitur yang sebenarnya sudah lumayan. Kalau memang ada kebutuhan yang lebih katakanlah kita bisa sifatnya berbayar. Tuh. Untuk daftarnya yang kita butuhkan ya paling email. Itu saja ya untuk kemudian kita gunakan Zoom. Terus kemudian tadi Google Meet, yang ketiga ini Skype. Lalu berikutnya yang keempat. Apakah yang keempat? Yang keempat adalah Microsoft Teams. Nah, mungkin termasuk yang kurang familiar ya Microsoft Teams ya. Jadi Microsoft Teams ini adalah produknya Microsoft dan menurut saya tentu dari sisi keamanan itu bagus ya, dari sisi apa namanya ya tentu keamanan ya di sini kan kadang orang konferensi ataupun meeting itu kan dilihatnya dan keamanan ya, termasuk Skype juga sangat aman. Nah untuk apa namanya fasilitasnya apa di sini ya, umumnya menyediakan untuk record ya, jadi materinya itu bisa di record, jadi setelah meeting seperti itu nanti bisa dibuka. Nah, ini juga ada yang sifatnya, nah ini daftar gratis yang kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan nih Microsoft Teams ya. Nah, apa saja di bawahnya kita bisa dapatkan. Nah, ini semacam testimoni-testimoninya ya. Jadi bisa kolaborasi di mana saja, meeting seperti itu ya. Microsoft Teams. Nah, ini bisa jadi alternatif buat siapa saja yang katakanlah inginlah melakukan konferensi ataupun meeting ya. Nah, berikutnya yang kelima. Nah, yang kelima ini apa? Yang kelima ini WPS Conference. Benar ya bacanya gitu ya. Jadi WPS Conference. Nah, seperti apa WPS Conference? Nah, seperti ini ya. Jadi WPS Conference kita bisa, nah kalau misalnya mau cari di Google tinggal WPS Meeting gitu ya. Nanti akan ketemu seperti ini, diklik. Lalu kemudian kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya. Nah, sepertinya sih ini sifatnya masih belum bisa audio visual, dalam arti visualnya katakanlah face-nya kita gitu belum ya. Jadi sifatnya ini, nah kita contohkan lah ya. Nah kebetulan ini saya pakai WPS ya, bisa saya tunjukkan gimana kita menggunakannya. WPS conference-nya. Nah seperti ini misalnya contohnya ya, ini tampilan WPS dan di pojok sini ya. Ini ada gambar di bawahnya, ya pojok kanan atas ada gambar ini ya, WPS Meeting. Nah, ini tinggal diklik saja untuk kita bisa melakukan meeting ya. Di pojok kanan tuh meeting. Lalu kemudian kita bisa call ya, call teman yang kemudian kita mau ajak meeting, dan kita bisa save juga hasil meetingnya. Katakanlah kita mau presentasi ya seperti slide saya ini ya, jadi seperti slide saya ini jadi presentasi seperti itu. Nah filenya ini bisa di-sharekan, bisa katakanlah dijelaskan seperti kita itu sedang menonton screen ya. Jadi kita nonton screen, terus kemudian ada coret-coretannya, terus kemudian ada suaranya, nah, seperti itu ya. Itu untuk WPS, dan WPS ini bisa juga bentuknya Word ataupun PowerPoint.
Nah, saya kira itu sejumlah platform ya yang kita bisa gunakan untuk kita bisa katakanlah entah kuliah online ataupun meeting ataupun yang lainnya ya, ataupun sifatnya coaching ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya ya, juga bagi saya. Nah, jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe ya channel Psikologi Menjawab, untuk bisa terus berkembang dan memberikan kemanfaatan dengan klik subscribe. Oke, baik, terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.